tetap stabil. Oke ya. Terus kita setting di kurang lebih suhunya di 11 derajat Celcius. Kemudian dari chiller itu dia akan dialirkan airnya ke dalam ini. Ini apa tahu namanya apa? Kemarin destilasi toh? Coklat. Buat pendingin namanya apa? Kondensor. Ini namanya kondensor. Jadi ketika chillernya udah disetting, airnya akan sirkulasi ke sini. Nah, di sini itu gunanya untuk mendinginkan. Nah, selain itu, di sini ada water bath juga. Ini namanya water bath. Water bath buat apa? Nanti muterin itu lagu. Kurang tepat. Apa? Kemarin coklat ataupun destilasi Yang pakai heating mantle. heating mantle ya. Nah, kan itu pakai heating mantle, fungsinya sama. Tapi kalau di sini, kalau ini pakai heating mantle, itu senyawanya rusak. Kita pakainya water bath. Fungsinya sama kayak heating mantle buat manasi. Oke ya. Sini kita setting di suhu 55 derajat Celcius. Karena senyawa-senyawa metabol sekunder itu dia rusak di suhu lebih dari 60 derajat Celcius. Sampai sini paham? Nah, terus di sini namanya kan rotary evaporator. Tadi kita sudah membahas terkait evaporator. Jadi nanti ini akan diuapkan, dipanaskan, uapnya akan masuk ke dalam kondensor. Terus kondensornya itu akan mendinginkan si pelarutnya. Jadi kalau coklat, ada yang kemarin coklat, itu kan dia akan sirkulasi ke atas, dinginkan lagi ke pelarutnya, turun lagi lah. Kalau coklat kan dia sirkulasi dalam bentuk larutan terus. Tapi kalau ini enggak, kita memisahkan antara ekstraknya dengan pelarut yang digunakan. Nah, ini namanya rotator. Rotator itu untuk merotasikan. Nah, settingnya gimana? Kita settingnya pakai ini ada namanya toolbox. Jadi ini adalah microcontroller untuk men-setting baik itu tekanan. Oh ya, saya belum satu lagi tekanan. Kalau kita hanya memanaskan doang tanpa ada tekanan ataupun ada chiller, waktunya akan lama. Makanya rotary evaporator ini terdiri dari water bath, chiller untuk mendinginkan, tekanan atau vakum itu untuk menarik uapnya. Jadi ketika diuapkan di sini dia akan ditarik, dikondensasi, kemudian lagi akan turun. Oke, sampai sini paham? Oke. Jadi settingnya kita pakai microcontroller. Kita di sini ada beberapa menu. Yang pertama ada menu manual. Manual itu kita bisa menjudge atau kita bisa men-setting apa yang kita inginkan. Jadi kita bisa mengatur dari suhunya, kemudian rotatornya, rotasinya berapa RPM, berapa rotasi per menit. Itu kita bisa setting di bagian manualnya. Oke, sampai sini paham? Sini ada juga mode lainnya. Mode lainnya antara lain auto. Auto itu dia akan secara otomatis ketika sudah menguap, vakumnya dia akan auto, secara otomatis dia akan menarik vakumnya sampai benar-benar ekstraknya itu didapatkan. Yang kita bisa setting di menu auto hanya di bagian rotasinya saja. Kemudian kalau kita punya sampel nih, kita nggak tahu pelarutnya apa, misalkan sampel-sampel dari luar, kayak misalkan kita dapat sampel nih, kayak misalkan saya nggak tahu sampelnya apa, minuman kah atau jamu kah, kita nggak tahu pelarutnya itu apa, kita bisa pakai menu yang program. Program itu kita bisa melihat data basisnya itu apa sampelnya. Jadi misalkan kita pertama di vakumnya di 500. 500 itu apa sih? Senyawanya itu apa sih? Kita bisa lihat di sini. Ini ada data seleknya, ada beberapa pelarut, kloroform, diethyl ether, kemudian ada acer asetat dan sebagainya. Sampai sini paham? Ini kimia apa pendidikan kimia? Pendidikan kimia. Kemudian yang kita gunakan kalau ini selanjutnya adalah step program. Step program itu kita mau setting berkala. Misalkan 30 menit pertama kita di 170, kemudian 30 menit kedua kita turunkan jadi 150, di 30 menit ketiga kita turunkan lagi, itu namanya step program. Jadi kita akan
alat ini akan otomatis untuk menarik berdasarkan apa yang kita setting di setting program itu. Paham ya? Oke, nanti manajemen lab dapat? Jangan, berarti udah paham ya? Nah, ini ada step program, kita mau atur berapa menit pertama, berapa menit kedua, dan seterusnya. Oke, kemudian kita yang gunakan adalah menu manual saja. Karena ini pelarutnya etanol, saya mau tanya, titik didihnya etanol berapa? 70 derajat. 80 sampai 70 sampai 80. Kalau metanol ya kita pakai di tekanan 160, suhunya 55. Kenapa di suhu 55 tekanannya 160? Ada yang bisa jawab? Ya, berarti mendengarkan. Oke ya. Terus di sini cara pasangnya, ini labunya kita masukkan ke dalam konektor. Dan kita klik pakai ini ya. Ya. Terus yang buat penampungnya, saya ambil. Penampungnya ini. Ini untuk menampung apa tadi? Etanol. Menampung apa pelarut? Etanol apa pelarut? Oke, jadi untuk menampung pelarutnya. Ini adalah kerannya. Kalau kita punya sampel banyak, misalkan kita punya 5 liter nih, ini tinggal dimasukin, nanti kita yang akan masuk ke dalam mesin. Jadi kita nggak usah bongkar. Misalkan kita punya sampel nih, ada 5 liter, kita kan running-nya ini per liter. Jadi sampelnya taruh sini, kita buka. Kalau ini udah habis, kita transfer lagi. Gitu, sampai sini paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Ini di bagian display itu ada vakum yang kita atur, kemudian rotasinya berapa. Untuk vakum kita di 160, rotasinya kita atur di sekitar 30 rpm. Kemudian waktu ininya karena ini sedikit, kurang lebih di sekitar 30 menit. Kalau sudah, ini alat ini itu ada liftnya, nggak kayak lab kita ya. Lab kita belum ada liftnya ya. Alat ini kita ada liftnya, bisa turun, bisa naik. Kalau sudah, tinggal diklik start. Yang gelombang. Banyak gelombang. Kalau nggak salah ya. Terus di sini satuannya absorbansi. Absorbasi. Di sini satuannya itu apa sih? Bansi. Manometer ya? Ya, manometer lupa. Manometer. Mengeras. Jadi di sini kalau UV vis itu ada yang namanya daerah UV dan daerah visible. Daerah UV itu kurang dari 400, daerah visible itu lebih dari 400. Sampai sini paham? Paham. Oke, terus ya. Terus daerah UV, apa UV vis itu untuk menentukan spesifiknya dia senyawa apa. Nanti kalau kalian belajar elusidasi struktur di semester berapa? 5. Itu nanti di daerah UV kalian akan belajar penentuan kromofor. Ya, itu nanti aja. Kemudian kromofor itu dia tunggu spesifiknya. Misalkan kita mau lihat flavonoid. Kromofornya itu di daerah kurang lebih 213 misalkan. Jadi nanti ketika di UV vis itu dia akan muncul
Tapi di daerah gitu. di daerah 2013. Kemudian ada yang biovivis juga, ada yang namanya agen apa namanya, untuk memunculkan warna, itu namanya agen coupling, agen coupling. Nah, kalau chromophore aslinya di sini, kalau kita tambah coupling, kemungkinan dia akan muncul di daerah sini. Nanti akan ada interaksi dengan reagen. Nah, biovivis itu untuk menentukan spesifikasi berapa gugus apa, dan dia bisa menentukan kadar suatu senyawa dengan standar baku yang digunakan. Oke, sampai sini paham? Ini dasarnya. Advance-nya itu bisa ke HPLC, bisa ke GC atau GMS, bisa ke LC atau LCMS. Itu advance-nya. Prinsip dasarnya ini. Paham ya? Nggak tahu. Nggak tanya, kalau nggak tanya nggak tanya jawab lah. Tapi maksudnya udah ada gambaran. Iya benar. Ya. Jadi saranku nanti ketika kalian menganalisis FTR ataupun UVVs, kalian harus punya yang namanya jurnal acuan. Jurnal apa? Acuan. Jurnal acuan. Ya banyak dong. Karena kalau kita menentukan struktur hanya dari FTR saja, nggak bisa. FTR hanya bisa melihat gugus fungsinya. Ingat lagi ya, gugus fungsi bukan struktur.